Kalau hamdas syakirin lah kira-kira ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdas syakirin. Maknanya nahmaduhu hamdas syakirin. Jadi maf'ul mutlak. Kami memuji kepada Allah sebagai pujian orang-orang yang bersyukur. Itu benar. Yang kedua, ini yang repot. Hamdan na'im ini maknanya apa? Itu yang kemudian menjadi masalah. Na'im ini maknanya apa? Pujian orang-orang yang ngasih nikmat. Lah, dia yang ngasih nikmat Allah, bukan dia. Kalau mau dikasih arti nikmat, isim fa'il itu hamdan na'imin, sebagai pujian orang-orang yang ngasih nikmat. Emang yang ngasih nikmat orang-orang? Kalau tadi mau pujian orang-orang yang bersyukur, bener, hamba itu kudu bersyukur. Emang hamba memberi nikmat? Enggak. Na'imin itu artinya apa? Itu yang jadi masalah. Cuma ikut-ikutan doang. Enggak kemudian dia apa maknanya. Sedang na'im itu maknanya halus. Turabun na'im, debu yang halus. Na'im. Tapi saya yakin dia bukan itu maksudnya, mau pujian orang-orang yang dikasih nikmat. Maksudnya begitu. Karena itu kalau mau, kata kami, hamdal mun'amin. Kalau mau hamdal mun'amin. Kalau mau sebagai pujian orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Itu baru benar. Hamdan na'imin, memujinya para na'imin. Ini dipermasalahkan oleh sebagian orang. Sebetulnya kalimat ini sudah benar dan sangat benar, baik hamdas syakirin maupun hamdan na'imin. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kesalahan dalam dua redaksi tersebut. Kalau hamdas syakirin, memujinya orang-orang bersyukur, tidak dipermasalahkan. Yang kedua adalah hamdan na'imin, memujinya para na'imin. Na'imin, orang mempermasalahkan na'imin itu adalah sesuatu yang halus. Masa memujinya orang-orang yang halus bagikan tepung terigu? Itu na'imin yang mempunyai kata isim nu'umah, artinya mah halus, seperti pasir na'im yang halus, tepung na'im yang halus. Betul itu. Tetapi na'imin itu juga punya makna lain. Apa maknanya? Nah, sekarang saya kemukakan, saya sampaikan dari kitab Lisanul Arab, sebuah kamus induk, kamus bahasa Arab karya orang Afrika, Ibnu Mandur, Lisanul Arab. Saya baca di jilid 12, halaman 687, bahwa ada kata-kata dalam bahasa Arab, na'imar rojulu yan'amu na'mah. Na'ima yan'amu na'mah. Ini dari kata yang sama, ta'iba yata'abu. Na'ima yan'amu na'mah. Ini artinya adalah gembira. Na'mah al-masarrah wal farah, gembira. Mempunyai isim fa'il, fahuwa na'imun. Ini jelas di kitab Lisanul Arab, fahuwa na'imun. Bahkan Ibnu Mandur sebagai pakar bahasa Arab dunia yang mengarang kitab Lisanul Arab, sebuah kitab kamus besar, di jilid 12 halaman 687, bahkan fi'il kata kerjanya tana'ama, mendapatkan nikmat, itu bisa mempunyai isim fa'il, kata subjek, yaitu kata isim fa'il, kata subjek na'im, itu boleh. Tana'ama, orang yang mendapatkan nikmat, orang yang menikmati. Boleh dengan isim fa'il mutana'im, itu aslinya tana'ama, yatana'amu tana'umen, fahuwa mutana'imun. Itu jelas, kata subjeknya adalah mutana'imun, orang yang mendapatkan nikmat. Tapi boleh juga fahuwa na'imun. Itu Ibnu Mandur, seorang pakar bahasa Arab. Jadi hamdan na'imin, memujinya orang-orang yang mendapatkan nikmat. An-na'imin diberikan makna al-mutana'imin. Itu juga bisa. Juga bisa berarti adalah orang-orang yang gembira. Di kitab Lisanul Arab di halaman 688 jilid 12, di sini dari kata na'mah, minan na'mah bil fathi wa yal masarrah, ada gembira, wal farah, gembira, wat tarafuh. Lah ini tarafuh itu bermewah-mewah. Artinya lah ini yang negatif, bermewah-mewah ini yang negatif. Tapi punya makna al-masarrah, gembira, farah, gembira. Jadi hamdan na'imin, memujinya orang-orang yang gembira, orang-orang yang sedang senang, bahkan orang-orang yang sedang mendapatkan nikmat. Diperbolehkan na'imin dengan makna mutana'imin. Memang bahasa Arab itu dibagi dua. Ada kata transitif, yaitu sebuah kata kerja yang mempunyai objek atau mempunyai maf'ul bih, itu transitif. Dalam istilah nahwu adalah fi'il muta'addi, itu transitif, seperti an'ama, memberi nikmat. Ada kata yang intransitif, yaitu lazim, tidak punya maf'ul. Na'imin ini termasuk jenis kata intransitif, yaitu lazim, tidak punya objek, yakni penerima nikmat, bukan memberi nikmat. Na'imin, orang-orang yang merasakan nikmat, bukan yang memberi nikmat. Jadi hamdan na'imin, memujinya orang-orang yang mendapatkan nikmat.
Nah, ini perlu diketahui. Ini dari kata naima, sebuah fiil yang lazim, bukan muta'addi, artinya intransitif. Dikuatkan lagi dengan hadis Nabi SAW di kitab Sunan Tirmidzi. Ini saksi dari, jadi secara linguistik sudah ada saksinya. Kedua, ada saksi dari hadis. Tadi saksi linguistik. Sekarang saksi hadisnya bahwa hamdan na'im itu sudah benar. Itu ada dasar hadisnya di hadis Tirmidzi nomor hadis 2431. Ini saya bawa syarah Sunan Tirmidzi Tuhfatul Ahwadi. Nah, di hadis ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa an'amu, na'ima yan'amu, dan bagaimana aku bisa gembira. Nah, karena Rasulullah saking mikirnya. Kalau kita kan tidak mikir sedalam Rasulullah, maka kita bisa gembira. Tapi kalau Rasulullah itu mikir ya, yang tidak kita jangkau untuk kita pikir. Rasulullah itu bersedih, yang kesedihannya tidak jangkau untuk kita rasakan. Rasulullah itu berangan-angan memikirkan nasib umatnya di akhirat nanti bagaimana. Maka kita tidak merasakan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa kaifa an'amu, dan bagaimana saya bisa bergembira. Nah, an'amu, na'ima yan'amu, bagaimana aku bisa gembira. Wa sahibul qarni, sedangkan malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkala, qadil taqamal qarna, telah memasukkan sangkala itu, meletakkan sangkala itu dalam mulutnya, telah meletakkan trompet kiamat di dalam mulutnya, dan tinggal menunggu perintah kapan ditiupnya trompet hari kiamat. Nah, ini dipikir oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wa kaifa an'amu, dan bagaimana aku bisa gembira. Yakni yang kita ambil dari hadis ini adalah Rasulullah menyebut dirinya wa kaifa an'amu, dan bagaimana aku termasuk na'im, orang yang gembira, sedangkan aku memikirkan, tahu kalau malaikat Israfil itu telah meletakkan trompet di mulutnya, tinggal meniupnya, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ambil di sini, Rasulullah mengatakan kata an'amu berarti mengandung isim fa'il na'im, bukan atana'amu, tapi an'amu dari kata na'ima yan'amu fa huwa na'im, yang artinya gembira. Jadi hamdan na'imin, memujinya orang-orang yang gembira, itu sudah benar. Kemudian yang ketiga adalah saya lihat di kamus hadis, ada kamus hadis yang besar, yaitu saya baca kamus hadis An-Nihayah Ibn al-Asir dengan terbitan kuno ini, terbitan Mesir, ini kitab covernya masih pakai kulit hewan, di jilid 5 karya Ibn al-Asir, mengutip dari Mutarrif, la taqul, janganlah kamu berkata na'imawah bika aina, janganlah kamu berkata na'imawahu, Allah merasakan nikmat, bika sebab kamu, ainan mata Allah, Allah merasakan nikmat di matanya karena kamu. Jangan berkata begitu. Jangan berkata na'imawahu bika ainan, berarti ada kata na'imah, cuma jangan itu disandarkan pada Allah dengan kata-kata na'imawahu bika ainan. Jangan begitu. Berarti ada kata-kata na'imah memang dalam bahasa Arab, ya. Cuma kata-kata ini jangan disandarkan kepada Allah. Allah merasakan nikmat gara-gara makhluknya. Fa innallaha la yan'amu bi ahadin 'aina, maka sesungguhnya mata Allah itu tidak merasakan nikmat karena makhluknya, karena seseorang. Karena apa? Karena justru Allah yang memberi nikmat, bukan mendapatkan nikmat dari yang lain, tapi yang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Maka jangan sandarkan kata na'imawahu bika aina, jangan kamu sandarkan kepada Allah. Tapi kalau manusia boleh, na'ima Zaidun bi Amrin, na'ima Amrun bi Zaidin, Zaid merasakan nikmat karena Amrin, atau dibalik, na'ima Amrun bi Zaidin, Amrun merasakan nikmat karena Zaid, itu boleh. Tapi kalau Allah merasakan nikmat karena seseorang, tidak boleh kata-kata itu. Kemudian yang keempat, alasan keempat, fakta sejarah, na'im itu nama manusia. Jadi hamdan na'imin, itu na'imin jamak muzakkar salim. Kata tunggalnya, mufradnya adalah na'im. Nah, saya temukan dalam kitab Tarikhul Islam wa Wafayatul Masyahir wal A'lam karya Ad-Dahabi, di jilid 5 ditemukan di huruf nun nomor 253 halaman 312, penerbit Maktabah At-Taufiqiyah Mesir, Kairo, ya. Ini ya. Ini ditemukan nama orang Na'im bin Ujail, Na'im bin Ujailin. Ini tawanan pada zaman jahiliyah dan dimerdekakan oleh Ummu Salamah, dibeli Ummu Salamah kemudian dimerdekakan. Maka Na'im bin Ujail ini menerima hadis dari Ummu Salamah, farwa anha wa an aliyin, menerima hadis dari Ali wa Ibni Abbasin, menerima hadis dari Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Amrin, menerima hadis dari Abdullah bin Amrin. Ini namanya siapa? Na'im bin Ujail.
Berarti orang Arab sudah memberi nama manusia Naim. Bukan Naim, bukan dari Naim. Karena Naim itu artinya orang yang gembira, orang yang mendapatkan